Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan spoiler Donghua The Great Ruler Season 2. Spoiler ini diambil dari cerita novelnya. Oke, tanpa banyak bacot, yuk langsung ke ceritanya. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di tingkat ketujuh dari wilayah Petir, raungan naga bergema saat gambar cahaya melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan yang menakjubkan. Sepanjang jalan, ada garis pandang yang memperhatikan bayangan cahaya itu. Namun sebelum mereka bisa pulih, bayangan cahaya itu sudah muncul di tepi cakrawala. Kecepatan gambar cahaya menyebabkan mereka tercengang. Gambar ringan itu tentu saja Muchen. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena kecepatan seni melonjak naga telah jauh melampaui harapannya. Dibandingkan dengan kecepatan masa lalunya, ini beberapa kali lebih cepat. Hanya dalam waktu 10 menit, dia telah mencapai kedalaman tingkat ke-7. Di sana, ada layar yang memblokir akses ke tingkat ke-8. Gambar cahaya secara bertahap menghilang, dan Muchen muncul. Dia mengarahkan pandangannya ke depan dengan tatapan serius. Di matanya itu bukan layar cahaya petir, tetapi sungai petir yang sangat besar dengan air petir yang mengalir deras. Itu seperti layar air yang menghalangi jalan menuju ke tingkat ke-8. Ini adalah layar yang menghalangi level ke-8, cuma Muchen sambil melihat air petir yang jatuh. Dia juga merasakan riak energi spiritual dari sekelilingnya. Riak energi spiritual yang sangat kuat, namun jelas merupakan energi spiritual dari para siswa yang berkultivasi dengan pahit. Namun, ketika Muchen merasakannya, orang-orang itu juga memperhatikannya. Namun mereka tidak menunjukkan diri mereka, tetapi menonton dari kegelapan. Muchen tidak terganggu oleh mereka saat dia mengarahkan pandangannya kembali ke layar sungai petir. Alisnya sedikit menyatu. Dari kelihatannya, tidak akan mudah baginya untuk menerobos dengan paksa. Muchen menatap sungai petir yang jatuh saat dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba menyipit saat dia menyadari bahwa meskipun air sungai yang jatuh itu padat, masih ada celah di antaranya. Jika dia bisa melewati celah kecil itu, ada kemungkinan besar dia bisa melewati layar sungai petir. Muchen tidak menunjukkan banyak keraguan saat dia segera bergerak, membuat langkah tidak normal menuju layar dengan gambar cahaya mengikutinya. Gambar cahaya itu seperti naga melonjak. Sosoknya menyerbu ke layar sungai petir di bawah banyak tatapan heran dari kegelapan. Sosok Muchen bergegas ke sungai petir, namun tubuhnya berubah kaku tak terkendali. Meskipun kecepatannya tidak lambat, tidak akan mudah baginya untuk melewati celah kecil itu. Apa yang menunggunya adalah sungai petir yang jatuh di tubuhnya. Saat energi yang keras dengan paksa membuatnya jatuh kembali, dia merasakan sedikit rasa manis di tenggorokannya. Sungguh layar sungai petir yang tangguh. Rumah Muchen yang menekan darah segar di tenggorokannya. Tatapan tersembunyi yang mengawasinya. Dalam hati mereka menggelengkan kepala. Hanya ada 2 orang yang berhasil masuk ke tingkat ke-8 wilayah petir di seluruh Akademi Bailing, yaitu Shen Changsheng dan Li Xuantong. Selain keduanya, sisanya hanya bisa mencapai level ke-7. Meskipun mereka terus-menerus mencoba, tidak ada yang berhasil. Muchen tidak menyadari pikiran mereka. Matanya dengan fokus menatap layar sungai petir. Tidak lama setelah itu, dia berangsur-angsur menjadi tenang. Riak energi spiritual di sekitarnya juga berubah menjadi tenang. Layar cahaya muncul di pupil hitamnya lagi. Seolah-olah itu adalah gambar naga melonjak. Gerakan aneh yang dilakukan penguasa naga putih muncul di mata Muchen lagi. Muchen berdiri di depan layar sungai petir selama setengah jam penuh. Dalam setengah jam ini, tubuhnya tidak bergerak. Tatapan yang tersembunyi dalam kegelapan juga merasa bingung. Dan dalam keraguan mereka, kedua mata Muchen berangsur-angsur tertutup. Tak lama setelah itu, langkahnya naik
dan bayangan cahaya di sekelilingnya berubah menjadi gambar naga yang membumbung saat raungan bergema. Begitu auman naga itu bergema, Mu Chen merasa seolah-olah sedang menginjak gelombang suara. Sosoknya telah berubah menjadi bayangan dan dia melesat. Sosok itu tiba-tiba melintas melalui layar Sungai Petir. Namun kali ini Mu Chen tidak dikirim terbang kembali. Dia berhasil masuk. Dalam radius 100 mil, beberapa orang yang berada di panggung pemingkat petir tiba-tiba berdiri dengan tatapan heran. Semua perhatian berkumpul di layar Sungai Petir. Namun, tidak ada pemandangan siapapun yang ditolak darinya. Dia benar-benar berhasil melewatinya. Siapa dia? Seseorang sangat terkejut. Setelah sekian lama, akhirnya ada orang ketiga yang berhasil memasuki wilayah petir tingkat ke-8. Ketika Mu Chen melewati Sungai Petir, dia juga telah menarik keributan di luar wilayah petir. Di platform besar, peringkat wilayah petir tiba-tiba berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Siswa yang tak terhitung jumlahnya tertarik olehnya dan tatapan heran mereka diarahkan padanya. Biasanya, hanya ketika ada perubahan besar di wilayah petir, pemandangan tidak normal seperti itu akan muncul. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan mereka menyadari sebuah cahaya telah bergerak ke atas. Cahaya keperakan melonjak dengan kecepatan yang menakjubkan, langsung melampaui Susuan, Heyo, dan yang lainnya sebelum berhenti di posisi ketiga. Mu Chen, tingkat ke-8 wilayah petir. Kejadian itu langsung menyebabkan keributan besar. Banyak orang tercengang. Itu sebenarnya Mu Chen, pendatang baru itu. Bagaimana dia begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan Heyo dan yang lainnya tidak bisa mencapai tingkat ke-8. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ini terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa mencapai itu? Di luar wilayah petir, itu adalah keributan besar. Karena semua orang saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat ketidakpercayaan dari mata satu sama lain. Perubahan pada peringkat wilayah petir segera menyebar dan menarik banyak orang yang tidak percaya. Di markas gerbang iblis yang masih dalam pembangunan, Heyo sedang duduk di kursi saat dia mendengarkan bawahannya melapor kepadanya. Mu Chen memasuki tingkat ke-8 wilayah petir. Bagaimana mungkin? Chen Hao mengeluarkan teriakan kaget dari samping dengan wajah tidak percaya. Ekspresi Heyo tidak menunjukkan banyak fluktuasi. Dia meletakkan gelas tehnya dan berkata dengan acuh-acuh. Meskipun tidak mudah untuk memasuki tingkat ke-8 wilayah petir, jika dia menggunakan beberapa metode, masih mungkin untuk menyelinap masuk. Tidak banyak yang perlu dikejutkan. Tepat sekali, Chen Hao mengangguk. Hanya saja bos tidak mau. Jika tidak akan sulit untuk memasuki level ke-8. Heyo hanya tersenyum ringan saat tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Yakinlah, biarkan dia berpuas diri sekarang. Selama perang berburu, tidak peduli seberapa tinggi dia melonjak, aku akan tetap menekannya. Scene berganti. Di puncak gunung, di Akademi Bailing, Li Xuantong melihat kertas dengan berita tentang wilayah petir di tangannya saat matanya berangsur-angsur menyipit. Tak lama setelah itu, dia menjentikan jarinya, mengubah kertas itu menjadi abu. Di tingkat ke-8 wilayah petir, di balik layar Sungai Petir, gambar cahaya bersama dengan auman naga melintas muncul di cakrawala. Cahaya menghilang saat Mu Chen muncul. Matanya dipenuhi antisipasi. Layar Sungai Petir memang kuat dan dampaknya terlalu mengerikan. Namun untungnya, dia memiliki seni melonjak naga. Aku ingin tahu bagaimana Shen Changsheng dan Li Xuantong sampai ke sini melalui kecepatan atau kekuatan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tingkat ke-8 wilayah petir. Tapi tidak ada kegelapan di cakrawala dan juga tidak ada kelompok awan gelap. Sebaliknya, langit cerah. Seluruh ruang itu tenang dan damai. Mu Chen sedikit terkejut
saat melihat pemandangan di depannya. Kenapa tidak ada awan petir? Mu Chen mengerutkan kening. Terbanglah ke kiri sejauh 100 mil. Suara serius Jiyu tiba-tiba bergema di hatinya. Mu Chen mengangguk saat sosoknya bergerak, terbang menuju arah yang ditunjukkan oleh Jiyu. Beberapa menit kemudian, sosoknya pelan berhenti ketika dia melihat pemandangan di depannya, dan dia menjadi tercengang. Itu adalah dataran yang luas, dan di daratan itu mengalir sebuah sungai besar. Sungai ini bukan sungai biasa, tapi sungai yang terbuat dari air petir keperakan. Selanjutnya, aliran sungai petir ini tidak bersentuhan dengan tanah, tetapi mengalir mengambang di atas tanah dengan kecepatan lambat saat mengalir ke kejauhan. Penampilannya seperti naga perak besar yang sedang bergerak. Mu Chen segera menghirup napas dalam-dalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tingkat ke-8 akan sangat menakutkan, sehingga energi petir benar-benar mengembun dan membentuk sungai petir. Ini memang layak menjadi tingkat ke-8 wilayah petir. Mu Chen menghela nafas. Mari kita mulai menyempurnakan manik-manik petir surgawi. Mu Chen berbicara dalam hati. Oke, serahkan padaku. Jiyu sangat gembira ketika Mu Chen selesai berbicara. Api hitam terbang keluar dari tubuhnya dan membentuk burung yang terbuat dari api hitam. Burung itu mulutnya melebar. Saat api hitam menyapu gelombang, membentuk tornado besar yang menyala dengan api hitam. Saat angin bertiup kencang, sungai petir yang mengalir mulai bergerak. Gemuruh, sungai petir yang tenang berubah menjadi ganas. Deru guntur yang dalam terdengar. Saat api hitam bersirkulasi, ia dengan cepat mengumpulkan energi petir dengan metode menakjubkan. Saat manik-manik dari pencahayaan surgawi yang murni dibuat, Mu Chen melihat pemandangan spektakuler di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Dia segera duduk dengan menyilangkan kaki. Dari kelihatannya, Jiyu akan membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Lagi pula, tidak banyak siswa yang bisa masuk ke tingkat ke-8. Jadi, dia tidak perlu khawatir adegan ini akan ditangkap oleh orang lain. Selanjutnya, dia hanya bisa menunggu Jiyu sampai selesai. Namun, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang dipikirkan Mu Chen. Sementara Jiyu sedang menyempurnakan manik-manik petir surgawi dalam jumlah besar, ada beberapa gerakan di kedalaman wilayah petir. Di kedalaman, ada ruang gelap. Di ruang angkasa, ada sungai petir berwarna hitam besar yang mengambang di udara. Saat air berwarna hitam mengalir ke bawah, itu seperti naga besar yang terbang bersama dengan kilat yang ganas. Fluktuasi ini adalah api 9 nether. Mengapa seseorang dari klan Nine Netherbeard ada di sini? Dalam kegelapan, seolah-olah kicauan burung terdengar sedih. Di sisi lain, Mu Chen masih menatap keributan besar di sungai petir. Dia merenggangkan tubuhnya. Jiyu telah menyempurnakan manik petir surgawi selama kira-kira setengah jam. Tapi jelas jumlahnya masih belum cukup. Sepertinya akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapatkan cukup manik petir surgawi yang bernilai lebih dari 2 juta poin nilai spiritual. Bahkan jika Jiyu yang melakukan tugas ini. Mu Chen tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia memutuskan untuk berkultivasi. Tepat ketika Mu Chen hendak menutup matanya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Tak lama setelah itu, dia dengan penasaran menoleh. Tidak terlalu jauh, sepertinya ada sosok di atas batu besar. Sosok manusia. Mu Chen terkejut saat dia segera berdiri dan mengarahkan pandangannya ke arah itu. Baru kemudian, dia dengan jelas melihat bahwa sosok yang duduk di atas batu itu adalah seorang lelaki tua botak mengenakan jubah hitam, compang-camping. Pria tua botak itu memegang tongkat penopang di tangannya saat dia menatap kosong ke arah Mu Chen. Mu Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan. Orang tua itu sepertinya sudah lama duduk di tempat itu. Namun Mu Chen tidak merasakannya sama sekali. Jiyu juga merasakan sesuatu yang salah. Segera dia menarik tornado api hitam. Di dalam tornado, aliran arus keperakan terbang.
ini semua manik-manik petir surgawi. Namun, saat Jiyu hendak mengambil manik-manik petir surgawi itu, lelaki tua botak itu tiba-tiba membuat gerakan dengan tangannya, dan semua manik-manik itu langsung lepas kendali dari Jiyu dan berputar-putar di sekitar orang tua itu. Mata Mu Chen dan Jiyu berubah. "Hati-hati, orang tua ini sangat tangguh." Suara Jiyu sangat serius bergema di dalam hati Mu Chen. Mu Chen hanya tersenyum pahit. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan tangan ditangkupkan, "Maaf, orang tua ini siapa?" "Wilayah petir adalah untuk siswa memperbaiki tubuh mereka. Anda menggunakan kekuatan api 9 meter untuk memperbaiki manik-manik petir surgawi. Ini dianggap sebagai pelanggaran," kata lelaki tua botak itu sambil mengangkat kepalanya. Wajah Mu Chen memerah karena dia tidak bisa menjelaskan. Burung kecil yang dibentuk oleh Jiyu berdiri di atas bahu Mu Chen. Matanya berkedap-kedip dengan cahaya, dan pada tubuh kecilnya api hitam naik. Pada saat itu, dia telah membuat keputusan untuk menangkap Mu Chen dan melarikan diri saat merasa ada sesuatu yang tidak benar. "Kamu adalah Nine Nether kecil yang baru saja mencapai usia dewasa. Jangan mencoba menggunakan cara apapun di hadapanku, kecuali jika kamu adalah salah satu monster tua dari klan Nine Netherbeard." Lelaki tua botak itu menatap Jiyu sambil tersenyum. Tatapan Jiyu berubah. "Namun, kamu memang membangkitkan rasa ingin tahuku. Dengan kebanggaan klan Nine Netherbeard, Anda benar-benar akan membentuk ikatan garis darah dengan manusia. Belum lagi, manusia ini begitu lama. Jika fakta ini diketahui oleh monster-monster tua di klan Anda, saya khawatir Anda akan menderita," kata lelaki tua botak itu sambil melirik Mu Chen. Pidatonya lambat, namun kata-kata yang dia ucapkan membuat kulit kepala Mu Chen dan Jiyu bergidik. Orang tua itu benar-benar berhasil melihat hubungan di antara mereka hanya dengan pandangan sekilas. Mu Chen tersenyum pahit. "Senior, kami salah dalam masalah ini. Kami tidak akan memperbaiki lagi manik-manik petir surgawi dan akan segera pergi." Saat Mu Chen berbicara, dia perlahan mundur. Tepat saat Mu Chen akan perlahan mundur, pria tua botak itu perlahan berbicara. "Dari penampilan, Nine Netherbeard kecil, evolusinya gagal kan? Dan saat ini, ia membutuhkan esensi darah naga laut utara dan meminjam kekuatannya untuk masuk ke dalam catatan binatang surgawi kan? Kalian sekarang menyempurnakan manik-manik petir surgawi untuk mengumpulkan poin nilai spiritual untuk membelinya kan?" Mu Chen tersenyum pahit. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari orang tua ini. "Apakah kamu ingin jumlah yang cukup dari manik petir surgawi?" Pria tua botak itu tersenyum sambil menatap Mu Chen dengan penuh minat. Mu Chen dengan jujur menganggukkan kepalanya. "Sulit untuk bertemu dengan generasi muda yang begitu menarik." Pria tua botak itu menatap Mu Chen berkata, "Jika kamu berhasil menangani serangan dari klanku, aku akan mengembalikan manik-manik petir surgawi ini kepadamu dan akan membiarkan kalian memperbaiki manik-manik petir surgawi dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, aku akan memberikan hadiah kepada anak muda ini. Bagaimana menurutmu?" Hahaha. Setelah bertahun-tahun, hanya ada 2 orang yang bisa menahan serangan dari klan pria tua ini di antara teman-teman muda di Akademi Bailey. 2 orang? Mu Chen tatapannya kosong. Dia berkata, "Apakah itu Shen Changseng dan Li Xuantong?" Pria tua botak itu sedikit mengangguk dan tersenyum. "Kedua pemuda itu memang memiliki bakat. Namun, Anda telah mengejutkanku bisa mencapai tingkat ke-8 hanya dengan kultivasi tahap transformasi surgawi." "Apa harus sekarang?" kata Mu Chen. Setelah beberapa saat, kedua tangannya tiba-tiba mengepal. "Oke, kita sepakat." "Apakah kamu sudah sepakat?" Pria tua botak dengan jubah hitam compang-camping mengarahkan matanya ke arah Mu Chen.
Ya, bahkan jika itu berbahaya, aku ragu senior akan membunuhku dalam satu gerakan kan? Kata Muchen sambil mengangguk. Kamu tidak akan mati, paling-paling kamu hanya akan berbaring di tempat tidurmu selama beberapa bulan. Kata lelaki tua botak itu tersenyum sambil mengusap kepalanya yang botak. Senyum Muchen menegak, tidak peduli apa, karena dia telah menerima persyaratannya, maka dia harus mencobanya. Bisakah kamu melakukannya? Jiyu diam-diam bertanya. Saya akan mencobanya, jawab Muchen. Nanti aku akan diam-diam membantumu, kata Jiyu dalam hati Muchen. Ketika Muchen mendengar apa yang dikatakan Jiyu, dia tidak menjawab. Pria tua botak itu tersenyum saat dia menyapu tangannya dan seberkas cahaya terbang keluar menyelimuti Jiyu. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, Jiyu tidak dapat membebaskan diri. Nine Nether kecil, perhatikan saja dari samping, kata lelaki tua botak itu tersenyum. Jiyu berjuang sesat, tetapi melihat itu tidak terlalu efektif. Dia hanya bisa menatap lelaki tua botak itu dengan kejam dan berkata, jika sesuatu terjadi padanya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika saya tidak bisa melawanmu saat ini, itu tidak berarti bahwa saya tidak bisa melakukannya di masa depan. Pria tua botak itu tersenyum. Nine Netherbeard, perjalananmu masih panjang. Bahkan ketika kamu berhasil berevolusi dan masuk ke dalam catatan binatang surgawi, kamu masih bukan apa-apa. Ketika orang tua itu selesai berbicara, dia menatap Muchen. Apakah kamu sudah siap? Muchen menghirup dalam-dalam dan sosoknya bergerak. Setelah itu, dia berdiri di cakrawala dan berkata dengan suara serius, Senior, tolong beri aku ajaranmu. Energi spiritual yang keluar dari tubuh Muchen bercampur api hitam pekat, membumbung ke cakrawala. Melihat itu, pria botak itu keheranan. Energi spiritualnya telah bergabung dengan api 9 Nether. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangannya yang kurus terulur dan mengepal ringan. Sebuah tekanan yang tak terlukiskan menyapu keluar dari tubuhnya. Di bawah sikap ini, seluruh ruang tampak seolah-olah bergetar saat tangisan yang dalam bergema. Sebuah sungai petir besar tiba-tiba melonjak di atas dataran ini dan diserap oleh lelaki tua botak itu. Setelah itu, terlihat mirip dengan naga perak yang berputar di atas kepalanya. Wajah Muchen sedikit berubah saat melihat ini. Hatinya bergetar. Tangan besar lelaki tua botak itu melambai dan sungai kilat langsung membumbung ke cakrawala. Petir melonjak seperti naga listrik dan itu menuju ke arah Muchen dengan cara yang tak tertahankan. Muchen mengangkat kepalanya dan jejak keheranan melintas di matanya saat dia melihat ke sungai petir yang menerjangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitarnya telah disegel. Tidak ada kemungkinan dia bisa menghindari serangan ini. Muchen mengatupkan giginya saat kedua telapak tangannya menyatu. Pembuluh darah di lengannya berkedut dan tak lama kemudian tatapan ganas muncul di matanya. Energi spiritual kekerasan langsung dicurahkan oleh tubuh Muchen. Ia tiba-tiba duduk di udara dan kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Ada suara lonceng kuno yang berbunyi di cakrawala. Saat cahaya hitam berkumpul, pagoda agung 9 lapis muncul dan menyelimuti Muchen di dalamnya. Ini, pria tua botak itu mengangkat kepalanya dan menatap pagoda agung di langit. Alisnya sedikit menyatu saat pikiran melintas di benaknya. Sungai petir tidak memiliki jeda sedikit pun. Ketika pagoda agung 9 lapis muncul, pada saat berikutnya, itu bentrok dengan pagoda agung 9 lapis. Bang! Dihadapkan dengan dampak yang begitu menakutkan, pagoda agung 9 lapis langsung bergetar hebat. Saat sungai petir melintas, retakan kecil halus muncul di permukaan pagoda agung 9 lapis. Serangan pria tua botak itu memang terlalu menakutkan. Saat pagoda agung 9 lapis menyelimuti Muchen, wajahnya langsung bersinar dengan warna pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertahanan terkuatnya
sebenarnya sangat lemah di bawah serangan lelaki tua botak itu. Dia mengangkat kepalanya saat retakan di permukaan pagoda 9 lapis perlahan menyebar. Saat sungai petir terus memancarkan cahaya keperakan yang menetes ke bawah, itu menyebabkan raungan gemuruh yang bergema di dalam pagoda 9 lapis. Pagoda 9 lapis akan runtuh. Namun, di dalam pupil hitam Muchen, niat mendalam yang tak tergoyahkan melintas. Jika dia tidak bisa menahan serangan ini, bukankah itu berarti dia tidak bisa dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong? Gemuruh, pagoda 9 lapis mulai runtuh, lapis demi lapis. Pagoda 9 lapis terus-menerus menunjukkan retakan saat kilat melewati pagoda, dan itu mengejutkan Muchen di dalamnya. Pada saat itu, Muchen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di dalam pupil hitamnya, tatapannya penuh tekad yang tak tergoyahkan. Ah! Dia mengepalkan kedua telapak tangannya. Sebuah suara raungan bergema dari tenggorokannya. Saat raungan bergema, pagoda tiba-tiba bergetar, seolah-olah beresonansi. Raungan tegas dan tekad Muchen tampaknya telah membangkitkan sesuatu. Pola cahaya kuno dan tua mulai muncul di dinding pagoda. Pola-pola itu seperti teratai kuno saat mereka memenuhi area dengan cahaya yang luas. Seni pagoda agung tampaknya telah beredar tak terkendali. Di kedalaman tubuhnya, cahaya hitam misterius juga meledak dengan kilau yang menyilaukan. Hal yang tampaknya telah disegel di kedalaman tubuhnya juga telah diaktifkan. Pagoda 9 lapis yang awalnya runtuh langsung meledak dengan cahaya kuno. Saat cahaya muncul, bagian pagoda yang runtuh mulai pulih dengan sendirinya. Pria tua botak itu menyipitkan matanya melihat ke sungai petir yang mengalir melawan pagoda agung 9 lapis. Di dalam pagoda berwarna hitam, sepertinya ada sesuatu yang mirip dengan teratai berwarna hitam. Ada 9 kelopak di bunga teratai, dan seolah-olah ada kekuatan surgawi di setiap kelopak, memancarkan niat mendalam yang tak ada habisnya. Ini, wajah pria tua botak itu sedikit gemetar saat dia bergumam. Ini sebenarnya adalah pagoda surgawi kuno. Tetapi jika dia seseorang dengan pagoda surgawi kuno, bagaimana dia bisa berada di sini? Sebuah cahaya melintas di mata pria tua botak itu. Menarik, siapa sebenarnya dia untuk memiliki orang tua yang memiliki garis keturunan kuno seperti itu? Mata lelaki tua botak itu menyala saat sungai petir mengalir menjauh dari cakrawala. Dan saat sungai petir mundur, pagoda agung 9 lapis berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Saat pagoda 9 lapis menghilang, sosok Muchen yang berlumuran darah langsung jatuh dari langit. Ketika orang tua botak melihatnya, jarinya menjentikan dan cahaya perak melesat ke tubuh Muchen. Setelah itu, dia menyapu lengan bajunya dan angin kencang melemparkan Muchen ke sungai petir. Kamu! Ketika Jiyu melihat pemandangan itu, wajahnya berubah drastis. Yakinlah, aku tidak ingin dia mati. Saya telah menyebutkan hadiah sebelumnya. Jadi tentu saja saya akan mempertahankan kesepakatanku. Pria tua botak itu tersenyum ringan. Tak lama setelah itu, dia melihat ke arah Jiyu dan dua jari kurusnya mengepal. Sebuah bulu yang tampak seperti terbuat dari logam muncul. Saat jari-jarinya berkedip, bulu itu melesat ke tubuh Jiyu dan dia tidak bisa memeriksa apa itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiyu sangat marah. Aku sedikit bersahabat dengan monster tua dari klan Nine Nether Birmu. Karena itu, saya telah memberimu hadiah. Oke, kamu bisa terus memperbaiki manik petir surgawi. Tapi jangan ganggu anak itu. Pria tua botak itu tidak membuat penjelasan apapun dan menunjukkan senyum tipis. Setelah itu, dia dengan malas berdiri dan perlahan melihat ke arah yang jauh. Langkahnya tampak lambat, tetapi setelah beberapa langkah, dia sudah muncul di cakrawala. Dan setelah itu, benar-benar menghilang. Jiyu melihat ke arah mana dia menghilang, tetapi hanya bisa mengatupkan giginya dengan cemas menatap Muchen yang terbungkus di dalam sungai petir. Setelah itu, Jiyu menyemburkan api hitamnya, memenuhi langit, dan mulai menyempurnakan manik-manik petir surgawi. Bersambung
bagaimana kelanjutannya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Jika mau lanjut, komentar ya, biar aku makin semangat. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dadah.